Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebelumnya selamat datang kepada materi kita Bapak Asep Salahuddin SAG MPDI dan juga kepada teman-teman peserta yang telah bergabung di materi sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengikuti materi Pondok Ramadan Al-Maghribi pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa juga salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan kepada kita contoh sosok pemimpin yang baik, terutama dalam memperjuangkan dakwah. Baik teman-teman, materi kita sore hari ini adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau gerakan pembaharuan, atau bisa juga disebut gerakan reformasi begitu. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Asep Salahuddin SAG MPDI. Beliau merupakan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Untuk materi sore hari ini sangat menarik ya, jadi diharapkan kepada teman-teman bisa mendengarkan dengan seksama. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang kameranya masih belum dinyalakan untuk segera dinyalakan. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Kepada Bapak pemateri kami persilakan. Monggo Pak. Halo. Bapak. Suaranya nggak kedengaran? Halo? Suaranya terputus-putus ya? Bukan terputus-putus sih Pak, lebih kecil gitu Pak suaranya. Suara dari sini atau gimana? Dari Bapak sepertinya. Kayak ini udah mulai ya? Halo? Gih, Pak, sudah Pak, silahkan. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar Pak. Kedengaran? Oke, kedengaran. Ini sudah dimulai ya? Sudah Pak. Oke, berarti ini saya. Gih, Bapak, silahkan.
untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih waktu yang diberikan pada sore hari ini. Pada kesempatan sore hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Kemudian nanti juga bagaimana konsep gerakan tajdid Muhammadiyah dan bagaimana dakwah Muhammadiyah menghadapi tantangan masa depan. Mungkin pada kesempatan ini dari 3 poin tadi saya lebih memfokuskan kepada yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Walaupun nanti mungkin dalam tanya jawab tidak lepas dari 2 poin yang terakhir, yaitu tentang konsep gerakan tajdid dan dakwah Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan. Baiklah adik sekalian, baru-baru ini pimpinan pusat Muhammadiyah secara rutin biasanya setiap bulan Ramadan mengadakan pengajian yang kemarin dan biasa diikuti oleh pertama PP Muhammadiyah sendiri, yang kedua perwakilan dari masing-masing majelis, lembaga, ortom tingkat PP Muhammadiyah, dihadiri pula oleh pimpinan wilayah dan pimpinan daerah, serta amal usaha Muhammadiyah. Dan Ramadan tahun ini mengambil tema tajdid organisasi Muhammadiyah di era perubahan. Saya kira apa yang diangkat oleh adik-adik Imawan dan Imawati sangat relevan dengan apa yang dibahas dalam pengajian Ramadan. Biasanya pengajian Ramadan itu mengangkat satu tema yang dipandang sangat penting oleh tajdid Muhammadiyah dalam bidang organisasi, termasuk ya, kalau bicara organisasi Muhammadiyah, termasuk di dalamnya adalah Ortom dan Angkatan Muda Muhammadiyah. Sebelum apa itu tajdid dalam Muhammadiyah sebagai awal, mungkin mengenal bahwa Muhammadiyah dikenal dengan organisasi atau gerakan yang memiliki ciri tajdid. Jadi memiliki ciri tajdid. Tajdid atau al-i'adah, mengembalikan. Kalau dikaitkan dengan kalimat tajdiduddin, mengembalikan agama kepada pemahaman yang murni. Pemahaman yang memang sejatinya seperti itu. Tajdid juga bisa diartikan al-ihya, menghidupkan. Al-ba'su, membangkitkan, dan al-islah, memperbaiki. Itu makna tajdid. Bisa kita lihat di dalam literatur Arab, ada bermakna atau dengan pengertian mengembalikan, berarti menghidupkan, berarti membangkitkan dan memperbaiki. Nah,
Kenapa makna tajdid itu memiliki berbagai macam pengertian? Karena berdasarkan teks-teks dalam hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang terkenal, Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Allah akan mengutus untuk umat pada setiap akhir 100 tahun dalam satu abad orang yang memperbaharui untuk umat agama mereka. Jadi ada dalam hadis itu dinyatakan, ditegaskan setiap satu abad akan muncullah mujaddid. Mujaddid di sini adalah orang-orang yang al-ihya, menghidupkan, al-islah, memperbaiki, al-i'adah, mengembalikan. Artinya mengembalikan agama Islam kepada makna yang seharusnya. Itu diambil dari beberapa bahasa Arab atau hadis atau ayat Al-Quran. Ada sekalian, tajdid berasal dari kata memperbaharui dengan istilah al-islah, memperbaiki. Maka istilah tajdid dalam konteks itu dalam Muhammadiyah yang harus ditegaskan adalah apa yang diperbaharui, apakah yang diperbaharui itu agamanya atau pemikiran, pendapat terhadap agama. Maka yang dimaksud dengan memperbaharui di sini adalah bukan agamanya yang diperbaharui, tapi yang diperbaharui adalah bagaimana cara berpikir, hasil pemikiran, pendapat, hadis. Bukan yang dirubah itu adalah apa yang ada dalam Al-Quran atau hadis, itu tidak dirubah. Tapi bagaimana pemahaman terhadap ayat dan Al-Quran, itu yang disebut dengan pembaharuan. Tajdid dalam Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid itu diarahkan kepada dua. Yang pertama, tajdid dalam aspek muamalah. Tajdid dalam aspek muamalah diartikan adalah inovasi atau dinamisasi. Masalah muamalah itu bukan masalah agama, masalah dunia, masalah yang berkaitan dengan selain agama, ibadah, dan akidah. Maka Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang memiliki ciri tajdid, yaitu bagaimana dalam dunia itu dinamis. Ada inovatif. Ada inovatif. Artinya melakukan interpretasi terhadap pemahaman, pendapat tentang masalah yang berkaitan dengan dunia. Itu tajdid yang berkaitan dengan muamalah. Maka yang berkaitan dengan muamalah itu lebih luas, inovasi, kreasi manusia untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi, situasi, termasuk nanti dalam dakwah. Ya. Dakwah, bagaimana dakwah Muhammadiyah? Dakwah Muhammadiyah tidak hanya cukup menyampaikan secara lisan. Kalau sekarang zamannya jebget itu, kemudian ada
berkaitan dengan e-learning, berkaitan dengan pembelajaran, maka sekarang dakwah itu harus bersaing dengan cara-cara yang berkembang pada saat ini, ya, sesuai dengan kemajuan pada saat ini. Kalau tidak melakukan perubahan, pembaharuan cara berdakwah, maka ini nanti akan ketinggalan. Ya. Akan ketinggalan. Dengan teknologi yang sekarang serba cepat, serba canggih. Ya. Kalau dulu mungkin cukup mengumpulkan orang dalam satu tempat, kemudian mendatangkan mubalik penceramah. Sekarang contoh yang paling mudah, ada sekalian, imawan dan imawati, pada saat pandemi ini, bagaimana dakwah Muhammadiyah pada saat pandemi? Maka Muhammadiyah termasuk di dalamnya adalah IMM, harus menyesuaikan. Sekarang menggunakan Zoom. Ya. Zoom sekarang seperti pertemuan ini. Mungkin kalau pertemuannya dalam satu tempat, yang datang hanya sedikit. Tapi kalau menggunakan Zoom bisa banyak, kan minimal 100 kan kapasitasnya tuh. Dan itu bisa diikuti siapa saja dalam kondisi apa saja. Banyak sambil berkendaraan di mobil bisa mendengarkan. Nah, ini peluang-peluang. Maka tajdid dalam dakwah itu pun harus menyesuaikan. Intinya imawan dan imawati yang saya banggakan, tajdid, pemahaman tajdid dalam Muhammadiyah yang berkaitan dengan masalah muamalah duniawiyah, masalah keduniaan, itu adanya pembaharuan-pembaharuan. Termasuk ada sekalian berkaitan dengan organisasi IMM. Nah, mohon nanti ketika bagaimana cara merekrut anggota, bagaimana berdakwah, kajian-kajian, saya yakin kajian-kajian ini walaupun nanti dalam masa sudah normal kembali, menggunakan Zoom ini juga tidak langsung ditinggalkan atau kembali ke semula. Itu lebih bisa dimanfaatkan seperti yang sekarang ini. Ya, akan lebih mudah. Ya. Itu tajdid dalam pengertian berkaitan dengan muamalah. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid yang mencirikan, kalau dalam anggaran dasar Muhammadiyah itu kan tidak disebutkan sebagai gerakan tajdidnya, tapi Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Jadi ada ciri Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Gerakan Islam yang digerakkan itu adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan ciri yang kedua adalah tajdid. Jadi kadang-kadang istilah ini sering menempel bagi Muhammadiyah dari orang luar, atau Muhammadiyah sendiri menyebutnya dengan istilah Muhammadiyah adalah gerakan tajdid. Yang maksud dengan gerakan tajdid ini ada dua pengertian. Tajdid dalam arti muamalah duniawiyah, pembaharuan, ada inovasi, ada kreasi. Sedangkan dalam itu yang namanya islah, ya, atau islah menghidupkan. Nah, sedangkan dalam aspek atau bidang ibadah, akidah, tajdid diartikan adalah al-i'adah. Al-i'adah itu kembali kepada ajaran Islam yang murni. Maka berkaitan dengan ibadah akidah ini yang dirubah, adanya tajdid itu, yang diperbaharui itu bukan nas Al-Quran atau hadis Nabi-nya, tetapi bagaimana pemikiran, hasil pemikiran, pandangan manusia terhadap nas Al-Quran dan hadis ada perubahan-perubahan. Dikembalikan kepada makna pengertian yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis yang sebenarnya itu bagaimana. Ini berkaitan dengan tajdid, ya.
Oleh karena itu, adik sekalian, bagaimana model-model tajdid dalam Muhammadiyah? Kalau kita lihat beberapa dokumen yang ada, tajdid dalam Muhammadiyah itu ada beberapa model bentuk. Pertama, yang berupa yang konkret dan produktif. Artinya, melalui amal usaha yang didirikan, hasilnya konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia di seluruh dunia. Jadi, model tajdid dalam Muhammadiyah, pertama modelnya yang berupa yang secara konkret dan produktif. Apa wujudnya? Yaitu Muhammadiyah melakukan inovasi pembaharuan dalam amal usaha yang didirikan, yang hasilnya dan dimanfaatkan oleh umat Islam, termasuk bangsa Indonesia dan bahkan mungkin umat manusia di seluruh dunia. Ini ciri Muhammadiyah. Jadi modelnya begitu. Saya kemarin banyak dalam pertemuan Lajismu, ya. Kemudian pertemuan dengan pimpinan cabang istimewa. Muhammadiyah ini sangat dikenal oleh peneliti-peneliti. Dari luar, bukan hanya orang Muhammadiyah sudah memiliki banyak di Malaysia, kemudian nanti di Lebanon juga sama. Jadi maaf teman-teman, sepertinya pemateri ada masalah jaringan ya. Akan segera kami hubungin untuk segera masuk Zoom. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi mohon maaf ada ini sinyalnya yang terputus. Oke, bisa langsung aja, Pak. Oke, diteruskan lagi ya, Mbak ya. Oke. Saya ulangi kembali bahwa bentuk-bentuk tajdid dalam Muhammadiyah itu ada bermacam-macam. Yang pertama, tajdid yang bersifat konkret dan produktif. Ini bisa kita lihat dalam melalui amal usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah, termasuk di dalamnya Aisyah. Dan nanti juga mungkin tantangan bagi Imawati, Imawan, yang Bantul ini yang baru berdiri, bagaimana bisa mendirikan karya-karya yang konkret dan produktif yang bisa dirasakan, dimanfaatkan oleh umat Islam sekitar kita. Kemudian yang kedua, tajdid yang bersifat terbuka.
Maksudnya adalah keterbukaan itu dapat mengantisipasi perubahan dan kemajuan yang ada di sekitar kita. Misalnya rumah sakit. Rumah sakit itu tidak hanya dimanfaatkan, digunakan oleh orang Muhammadiyah, orang Islam khususnya, tapi bagaimana rumah sakit itu juga siapa saja, baik itu Islam, itu yang bersifat terbuka. Bahkan kalau di perguruan tinggi ada perguruan tinggi, saya pernah ke NTT ya, di sana ada Universitas Muhammadiyah Maluku, di situ yang ada hampir mayoritasnya bukan orang Islam, masyarakat atau mahasiswanya, tapi adalah non-Muslim. Kenapa mereka banyak yang kuliah di Muhammadiyah? Karena manfaatnya sangat dirasakan, bersifat terbuka, sehingga hubungan antara Muhammadiyah melalui Universitas Muhammadiyah itu sangat terbuka dan bisa dimanfaatkan. Itu. Dan yang ketiga, tajdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang berkemajuan. Juga Islam yang berkebajikan yang senantiasa hadir sebagai pemecah masalah. Ini yang ketiga. Apa contohnya? Ada kesehatan, masalah sosial. Kita lihat di lapas yang paling terasa ketika pasti Muhammadiyah menurut saya dan semua bisa mengatakan itu selalu di depan ya. Maksud selalu di depan itu pasti Muhammadiyah Maaf Bapak, sepertinya suaranya tidak kedengaran Pak di sini. Bentar, jaringan teman-teman. Baik, tunggu sebentar ya teman-teman, pemateri akan segera bergabung lagi bersama kita.
Langsung saja Pak. Ya. Mohon maaf ini ada 2 kali bicara tajdid pembaharuan malah sinyalnya yang makasih. Oke. Saya ulang kembali bahwa tajdid dalam Muhammadiyah bentuknya yaitu berkaitan dengan fungsi, ya. Secara fungsi yang bisa dirasakan oleh umat Islam secara khususnya dan umat manusia secara umum. Itu bagaimana bisa dimanfaatkan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu, imawan dan imawati yang saya banggakan berkaitan dengan tajdid yang bidang ini yang berkaitan dengan muamalah, yaitu yang berbasis pada upaya dinamisasi. Bagaimana mendinamisasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh manusia, termasuk juga adanya elaborasi perubahan untuk mencapai prestasi yang berkualitas. Kemudian bentuk tajdid dalam bidang akidah dan ibadah ini tidak ada dinamisasi, tidak ada kreasi. Jadi khusus dalam akidah dan ibadah yang dikenal dengan tajdid adalah dengan pengertian purifikasi dan pengertian al-i'adah, mengembalikan kepada pemahaman yang tepat, yang sesuai dengan apa yang seharusnya dipahami dari nas Al-Quran dan hadis tersebut. Walaupun demikian, adik sekalian, tetap dalam tajdid ini Muhammadiyah harus memiliki adanya keseimbangan antara purifikasi dan dinamisasi. Ini pengertian yang berkaitan dengan dinamisasi. Ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan, walaupun mungkin sedikit-sedikit nanti banyak diskusi ya. Ini baru jam 5, mungkin 10 menit lagi lah. Bahwa Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Saya tegaskan kembali yang ada dalam dokumen di anggaran dasar Muhammadiyah berbunyi Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Sekarang apa maksud gerakannya? Maksud gerakannya adalah dakwah Islam. Jadi Muhammad dengan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ditanyakan tentang tajdid dalam dakwah, ya ada yang disebut dengan dakwah jamaah yang dibuat 90-an atau 80-90-an. Jadi itu di dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar ditujukan kepada 2. Sasarannya pertama ada perorangan, yang kedua ada masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar pada perseorangan itu ada 2 golongan atau 2 kelompok kepada yang sudah Islam yang berupa dengan tajdid atau pembaharuan, mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli atau yang murni. Sedangkan kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Jadi yang bersifat personal, perseorangan, ada yang ditujukan kepada yang sudah Islam, ada yang belum. Kalau pada yang belum Islam
itu berupa ajakan, seruan untuk memeluk agama Islam. Ini kalau sekarang sering disaksikan dakwah itu tidak hanya di mimbar. Ya. Contoh kemarin saya lihat banyak yang menarik. Ada seorang dokter masuk Islam dalam situasi pandemi COVID-19. Itu kenapa bisa masuk Islam? Mungkin tertarik karena ada dakwah dalam kaitannya berkaitan dengan COVID-19. Mungkin dengan adanya diskusi, bertukar pikiran, maka ini sangat penting bagi IMM karena IMM itu kaitannya dengan intelektual, bagaimana meningkatkan dakwah Islam itu tidak hanya lewat mulut, lewat mimbar, tapi bagaimana lewat tulisan, lewat diskusi, maka peran-peran IMM di situ ya, terutama berkaitan dengan ajakan ke agama Islam dengan dakwah yang hikmah, yang bijaksana. Adapun dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada masyarakat yaitu bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan, bimbingan dan peringatan. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi gerakan Islam yaitu gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini ditujukan kepada dua objek, perseorangan dan masyarakat. Yang perseorangan ada yang sudah Islam, ada yang belum Islam. Sedangkan yang sudah Islam itu bersifat pembaharuan purifikasi, mengembalikan pemahaman yang tepat. Kepada yang belum Islam, bagaimana mengajak kepada yang belum Islam itu dengan mendakwahkan Islam sehingga menjadi memeluk agama Islam. Sedangkan pada masyarakat, adanya kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh masyarakat dan bimbingan-bimbingan yang diberikan, yang bisa diterima, serta adanya peringatan-peringatan kepada masyarakat secara luas. Maka yang kita lihat, kalau lihat Gajah Madahlan itu tidak hanya berdakwah di kalangan umat Islam. Gajah Madahlan berdakwah, berdiskusi dengan non-Muslim juga. Nah ini sangat menarik, jadi tidak hanya skupnya ke dalam, tapi juga bisa keluar yang bersifat orang banyak. Saya kira untuk sementara sekalian, nanti mungkin ada dialog dan diskusi atau tanya jawab lebih banyak. Untuk ini sebagai memantik aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Mungkin langsung saja kepada teman-teman yang ingin berdiskusi maupun bertanya. Dipersilakan. Monggo silakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya.
Monggo yang ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, enggak? Suara saya dengar nggak, Pak? Ya, kedengaran. Saya izin bertanya, Pak ya. Ya. Sebelumnya itu tentu kita pahami ya, Pak ya. Kalau seandainya kan kader-kader Muhammadiyah itu salah satu tujuan itu mendakwakan Muhammadiyah ke masyarakat ya, Pak ya, tentunya. Pertanyaan saya itu agar dakwah Muhammadiyah ini dapat diterima di kalangan masyarakat itu langkah-langkah yang perlu kita persiapkan oleh kita pribadi sebagai Muhammadiyah untuk menyiarkan dakwah kita itu ke kalangan masyarakat biar masyarakat itu dapat diterima, Pak. Langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan gitu loh, Pak? Ya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Jadi yang langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam rangka mendakwahkan agama Islam di tengah masyarakat. Yang memang yang harus kita pahami pertama adalah bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar. Tapi tidak mesti apa yang benar itu bisa disampaikan dengan benar dan tepat. Maka perlu ada strategi-strategi. Nah, kalau dalam dakwah ada strategi dakwah. Strategi dakwah itu diantaranya harus melihat audien atau kepada siapa sasaran dakwah kita ini. Supaya bisa diterima tepat, bisa diterima oleh audien, kita harus tahu siapa yang akan menjadi objek, akan menjadikan objek. Jadi tidak serta-merta ajaran Islam yang kita pahami, yang kita akan dakwahkan itu disampaikan begitu saja. Jadi contoh, kalau yang akan menjadikan sasaran itu adalah usia manula, maka berbeda gaya yang diberikan kepada mereka. Termasuk materi yang disampaikan juga berbeda. Maka melihat konteksnya dalam dakwah itu. Kalau dalam istilah dakwah itu ada fikih dakwah. Memahami dakwah itu tidak hanya sekedar menyampaikan. Memang ada ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan yang penting kamu itu menyampaikan kepada umat. Ya, tapi di samping menyampaikan, agar dakwah itu bisa diterima dengan baik, maka harus ada strategi. Strategi bagaimana bisa diterima dengan baik dan bisa disampaikan dengan benar. Maka ini ada yang harus dilihat beberapa aspek. Pertama tadi lihat audien. Yang kedua, yang dilihat adalah cara, metode yang digunakan dalam menyampaikan itu apakah tepat atau tidak. Maka tadi saya sampaikan, kalau di tingkat imawan, imawati, karena imawan, imawati itu bergerak dalam tingkat intelektual, maka yang disiapkan harusnya banyak kepada intelektual. Tapi ketika terjun di masyarakat, jangan terlalu intelektual. Maka harus mencoba menyelami bagaimana masyarakat itu bisa menerima. Caranya mungkin berbeda dengan kampus ya. Tidak mungkin
di masyarakat itu adanya semacam diskusi, itu tidak mungkin bisa diterima dengan baik, kecuali tempat itu memang sudah terbentuk untuk kegiatan seperti itu. Kemudian juga perlu dalam Al-Quran ada al-hikmah, bijaksana. Ya. Kemudian juga materi, yang ketiga adalah materinya apa yang disampaikan. Itu juga harus dipilih-pilih. Ya. Dipilih-pilih, sehingga nanti materi itu ada semacam silabus. Silabus. Maka perlu nanti sering menjadikan PR bagi pendakwah, kenapa dakwah ini tidak dirasakan, mungkin belum terasa ada perkembangan dan keberhasilan. Terkadang materi itu sering diulang-ulang, sering diulang-ulang. Maka perlu ada materi itu dengan model silabus. Apa materi yang perlu disampaikan secara bertahap. Ya. Bertahap, kalau perlu berkelanjutan, tidak terputus. Nanti suatu saat sampaikan lagi sama materinya. Jadi di samping melihat audien, yang kedua adalah cara, yang ketiga adalah materi. Walaupun dalam pepatah, dalam ungkapan itu, mana yang penting? Materi atau at-thariqah atau cara. Itu tergantung pada kondisi. Sehingga tiga hal ini tidak bisa ketinggalan untuk kita perhatikan. Yang keempat, juga harus disesuaikan dengan kondisi. Kondisi atau kondisi itu bisa memanfaatkan. Kalau ada istilah dakwah bilhal. Dakwah bilhal. Melakukan dakwah sesuai dengan konteks yang ada pada saat itu. Makanya kalau yang berkecimpung dalam seni, bagaimana seni itu dijadikan sebagai sarana untuk dakwah. Bukan larut di dalamnya, ya. Tapi bagaimana seni itu bisa dijadikan sarana untuk dakwah. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan langkah-langkah, di samping ada, kalau yang paling mendasar itu, kalau kita kembali kepada sejarah Nabi, sirah nabawiyah, ketika Nabi menggembleng, atau kalau bahasa kita ya, bahasa IMM, melakukan Darul Arqam. Darul Arqam itu kan nama yang diambil dari sahabat, Darul Arqam, Al-Arqam. Bagaimana Nabi mempersiapkan para sahabat, sehingga ketika para sahabat mendakwahkan ajaran Islam, bisa berkembang dengan pesat. Di antaranya adalah pembenahan pada pribadi, yang sangat penting. Ketika akan berdakwah itu memang harus mempersiapkan diri. Artinya diri kita sebagai pendakwah kita harus betul-betul disiapkan secara matang. Penguasaan materi, penyiapan diri dari segi akidah, dari segi akhlak, ibadah. Sehingga ketika menyampaikan itu bisa diterima karena sesuai dengan kenyataan yang dilakukan oleh si pendakwah itu. Termasuk dalam penguasaan materi. Maka ada ungkapan dalam pepatah bahasa Arab, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin akan memberikan kepada orang lain sesuatu tersebut. Ya. Faqidus syai' la yu'tih. Orang yang tidak memiliki ilmu tidak mungkin bisa menyampaikan ilmu. Maka ini sangat penting pembinaan ke dalam terlebih dahulu, baru untuk yang luar. Kalau konteks imawan dan imawati, artinya kita coba fokuskan bagaimana ke dalam dulu, ya. Ke dalam, setelah itu baru keluar. Istilahnya ke dalam itu membenahi diri. Bagaimana aspek ibadahnya, muamalah, kemudian akhlak, termasuk keintelekannya, intelektualisnya. Bagaimana yang dilakukan oleh teman-teman imawan dan imawati. Saya kira itu Mas Hadrin, ya. Terima kasih. Moga kalau masih ada. Terima kasih Pak atas Ya, sama-sama. Baik, karena berhubung ini sudah mendekati waktu berbuka puasa dan teman-teman juga sepertinya persiapan begitu Pak.
Mungkin untuk Ya, kalau ya. misal ada pertanyaan nanti akan dikirim via WA begitu Pak, akan ditanya. Oke, makasih. Baik, mungkin sebelum ditutup dari Bapak Asep bisa menyampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih Imawan dan Imawati yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sesuai dengan kajian pada kesempatan sore hari ini. Kalau mengambil tema Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, yang harus kita pahami bahwa tajdid dalam Muhammadiyah itu memiliki dua arti, dua sasaran ya. Pertama berkaitan dengan muamalah, masalah dunia. Tajdid diartikan dinamisasi, kemudian bisa elaborasi, pembaharuan, inovasi dan sebagainya. Ini menyelesaikan dengan kondisi yang ada di lapangan sehingga bisa diterima. Sedangkan tajdid dalam aspek ibadah dan akidah yaitu berupa purifikasi. Berkaitan dengan itu, saya memesankan pada Imawan dan Imawati bagaimana dua aspek ini bisa dilakukan oleh Imawan dan Imawati. Ketika ibadah, bagaimana ibadah Imawan dan Imawati itu sesuai dengan paham Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah punya pegangan, pedoman dalam beribadah, dan saya sarankan bacalah produk-produk yang sudah dibuat oleh Muhammadiyah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tadi ada beberapa gangguan sinyal sehingga saya harus merubah sinyal yang lain, pakai yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dengan berakhirnya statement dari Bapak pemateri, maka berakhir juga materi kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Asep Salahuddin selaku pemateri, dan terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah bergabung pada sore hari ini. Begitu saja dari saya selaku moderator pamit undur diri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.